Jadi rekan-rekan, kalau saya seperti biasa ke kelompok saya mereview kembali apa sih yang sudah dipelajari di pelajaran 1. Jalan keselamatan. Bagian A itu tentang definisi kan. Intinya apa itu jalan keselamatan? Ya singkatnya sih save by grace atau oleh anugerah through faith, melalui iman. Kan intinya itu sebenarnya. Jadi melalui iman, bukan melalui perbuatan baik. Intinya kan itu. Nah, terus berimannya kepada apa sih? Ya, berimannya kepada karya kematian dan kebangkitan Yesus yang menebus dosa. Nah, itu kan intinya itu. Harusnya kita yang dihukum, tapi Yesus menanggung hukuman kita. Mengapa jalan keselamatan itu penting? Mengapa? Ya karena pengertian dosa. Karena semua manusia telah berdosa. Semuanya telah berdosa. Terus pengertian dosa itu sendiri apa? Dosa itu kan otonomi dari Allah, intinya itu. Berusaha mandiri dari Allah, tidak lagi bergantung pada Allah. Lalu akibatnya apa? Akibat dosa itu ya murka Allah, kemudian kematian atau maut, kematian jasmani, kematian rohani. Kalau yang di bahan yang baru saya tambah juga dengan penderitaan atau kerusakan relasi, ya kerusakan relasi antara Allah dengan manusia, manusia dengan sesamanya, dengan alam, dengan diri sendiri. Nah, kemudian poin C, lalu bagaimana tanggapan kita? Tanggapan kita kan intinya manusia tuh harus sadar bahwa Allah tuh mengasihi. Sadar bahwa Allah itu mengasihi. Nah, mengasihi itu dengan apa? Dengan mengirimkan putranya yang tunggal. Yang ini lagi-lagi kita cerita yang ini ya. Ya, mengirim Yesus. Nah, kita bisa percaya sama Yesus tuh karena lahir baru dari Roh Kudus kan. Nah, kalau kita sudah sadar ini, ya sekarang tanggapan kita penting. Respon kita penting. Apa tanggapanmu? Yang pertama kan kita minta harus akui dosa, akui diri kita orang berdosa, lalu menyerahkan diri kepada Yesus lewat karya kematian dan kebangkitannya sebagai karya yang menebus dosa kita percaya itu, lalu setelah itu kan memberi diri dipimpin oleh Tuhan sejak sekarang ini, dipimpin oleh Tuhan. Nah, kita minta tanggapan mereka tuh lewat doa. Nah, itu review pelajaran 1. Nantinya, poin-poin dari pelajaran 1 ini akan terus diulangi di pelajaran 2, pelajaran 3, pelajaran 4, akan tetap menyinggung poin-poin ini, begitu. Ya. Nah, ini teman-teman ya, pelajaran 1. Nah, setelah saya review, baru saya masuk ke bahan yang pelajaran 2. Yang di pelajaran 2, bahannya Miss Injiria serius banget sih. Sebenarnya poinnya sih ada 4 ayat penting. Ayat yang penting tuh ini, sama ini. 4 ayat yang penting khusus untuk pelajaran 2 ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini sebenarnya ayat yang penting itu. Nah, teman-teman, kita lihat dulu ayat hafalannya. Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Ini ayat hafalan. Meskipun kita sendiri mungkin akan cukup berat ya sebagai pembimbing untuk menghafalkannya. Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Itu kan alamatnya aja nggak hafal. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Lihat ada kata aku Yesus memberikan hidup yang kekal. Kita kembali lagi review pelajaran 1. Ingat kan di pelajaran 1 bahwa hidup kekal itu adalah anugerah. Anugerah sama pemberian kan sama. Kasih karunia, bukan karena perbuatan kita, tapi karena pemberian Allah. Lihat tuh. Jadi diingetin lagi pelajaran 1. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, kepada para muridnya ya, murid Yesus termasuk kita, dan mereka pasti tidak akan binasa. Ada kata pasti loh ya anak-anak, bukan mudah-mudahan ya, bukan mudah-mudahan ya.
atau insya Allah, bukan, tapi pasti, ya. Nah, kalau Tuhan bilang pasti, berarti ya pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, mengapa pasti tidak akan binasa? Karena tidak seorang pun, termasuk diri kita sendiri, termasuk setan, tidak akan merebut mereka dari tangan Yesus, tidak akan merebut kita dari tangan Yesus. Dan Bapakku yang memberikan lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini ayat hafalannya. Biasanya saya kasih ilustrasi jabat tangan Romawi yang di EE itu ya. Tidak seorang pun akan merebut kita dari tangan Bapa. Kalau sekarang kita salaman kan begini, kalau orang zaman dulu salamannya begini. Anggap aja ini tangan Allah, anggap aja ini tangan kita. Ada saatnya tangan kita lemah, tapi tangan Allah tetap memegang, ya. Dan Tuhan tetap setia, tidak akan pernah membiarkan tangannya terlepas dari kita. Nah, tapi nanti kita akan diingatkan, dibangunkan kembali untuk kembali berpegang padanya. Nah, teman-teman, itu biasanya ilustrasi yang bisa dipakai dari EE ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materinya. Jadi, menurut kalian ketika dengar kata jaminan, apa sih yang terpikir? Nah, tadi anak KTB saya justru ngingetin saya satu poin yang bagus banget. Saya sendiri nggak kepikir pakai kata itu. Nah, teman-teman, kalau di KBBI, kalau kita baca di KBBI, kalau perlu teman-teman search di Google ya, KBBI, tentang jaminan ini ada hubungannya dengan janji, janji untuk menanggung atau janji pertanggungan lah ya, janji pertanggungan. Ada juga kaitannya dengan pemeliharaan, misalnya jaminan hari tua, seperti ASN atau PNS kan, kenapa banyak orang ingin jadi PNS? Karena ada jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan bahwa masa tua itu pasti terpelihara hidupnya, dalam tanda kutip lebih terjamin, karena pemerintah tetap mensupport. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi bicara soal jaminan itu ada hubungannya dengan janji pertanggungan, dalam hal ini janji bahwa Tuhan itu akan menanggung, bahwa Tuhan itu telah menanggung dosa-dosa kita. Nah, terkait janji itu juga ada janji pemeliharaan. Nah, saudara, tapi tadi anak kelompok kecil saya menggunakan satu istilah yang menarik sekali. Tentang jaminan ini, bicara soal kepastian. Nah, ini saya mesti tambahkan di materi saya nanti. Maksudnya kepastian apa sih? Contoh ya, kalau saya pinjam, saya beli motornya Miss Alin. Waktu saya beli motornya Miss Alin, misalnya kan duit saya nggak cukup, lalu saya berikan KTP saya sebagai jaminan. Nih ya, saya kasih KTP saya sebagai jaminan. Nah, apa sih maksud saya memberikan KTP itu? Pasti kan ada hubungannya dengan kepastian. Kenapa saya sampai saya menjaminkan KTP saya ke Miss Alin? Supaya nanti itu berarti saya pasti akan melunasi uang saya gitu, melunasi harga motor itu. Nah, nanti teman-teman bisa aja kasih ilustrasi yang lebih baik ya. Pokoknya berarti bicara soal jaminan, kenapa saya menjaminkan KTP saya ke Miss Alin, itu berarti saya pasti transaksinya tuh pasti nggak akan mungkin saya bohong gitu loh. Saya nggak mungkin saya tuh akan mangkir, pasti akan saya lunasi. Nah, jaminan tuh bicara soal kepastian. Nah, ini yang tadi anak kelompok kecil saya ingatkan ya. Saya justru belajar dari anak kelompok kecil saya. Ya, jadi jaminan tuh bicara soal kepastian. Nah, ketika orang mengenal Kristus sebagai juru selamat, mereka dibawa masuk ke dalam hubungan dengan Allah Bapa yang menjamin keselamatan mereka. Ingat lagi pelajaran 1. Di pelajaran 1, di Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepada anak, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, dan diberi kuasa untuk memanggil Allah Bapa. Allah itu sebagai Bapa, Bapa kami yang di surga. Ingatkan lagi pelajaran 1. Jadi, bicara soal jaminan keselamatan, kita diingatkan bahwa ketika kita mengenal Kristus sebagai juru selamat, kita dibawa masuk dalam hubungan dengan Allah Bapa yang menjamin keselamatan mereka. Nah, kuasa Allah lah yang mampu menjaga orang percaya untuk tidak jatuh. Maksudnya tidak jatuh di sini artinya tidak murtad ya. Kalau jatuh bangun dalam dosa ya kita masih bisa sih jatuh bangun dalam pengertian melukai Tuhan, tapi masih bisa. Nah, tapi jatuh di sini pengertiannya murtad ya. Nah, karena adalah tergantung Allah, bukan kita, untuk membawa manusia ke hadapan kemuliaannya. Poin ini
ditekankan dalam Yudas 1 ayat 24. Nah, Yudas 1 ayat 24, mana ya, Yudas 1 ayat 24. Dikatakan di sana, bagi dia, bagi Allah yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi Tuhanlah yang berkuasa menjaga, memelihara iman kita sampai akhirnya. Nah, lebih bagus lagi terjemahan BIMK nih ya, terjemahan bahasa Indonesia masa kini nih ya. Allah yang sanggup menjaga supaya kalian tidak jatuh dan yang sanggup membawamu ke hadiratnya yang mulia dengan sukacita tanpa cela. Jadi kata jatuh di sini dikaitkan dengan membawa kita ke hadiratnya dengan sukacita dan tanpa cela. Jadi kata jatuh di sini kebalikan dari membawa ke hadirat Allah gitu ya. Berarti jatuh di sini kaitannya dengan murtad ya, bukan jatuh dalam pengertian ya kita tersandung kemudian kita melukai hati Tuhan, bukan sekedar itu, tapi kata jatuh di sini ada kaitannya dengan kata murtad itu. Nah, teman-teman, nah jadi saudara-saudara, Tuhanlah yang berkuasa memelihara iman kita untuk kita tuh sampai pada akhirnya bisa akhirnya bertemu Tuhan di dalam kemuliaan. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang kata penulis Ibrani, ada orang-orang yang murtad setelah dia mengecap karunia-karunia rohani. Nah, saudara, untuk menafsirkan surat Ibrani ini tentang adanya orang-orang yang sudah mengecap karunia rohani tapi murtad, kita perlu ingatkan bahwa ayat Alkitab harus di-compare dengan ayat Alkitab lain. Nah, ayat Alkitab yang kita baca hari ini kan ada 4 ya, Yudas, Yohanes, Filipi, dan juga Roma, yang intinya bicara intinya adalah bahwa Allah itu akan memelihara iman kita. Nah, terus yang benar yang mana? Yang Ibrani atau yang ini? Yang benar yang mana? Masa ayat firman Tuhan bertentangan? Kalau Allah memelihara iman kita, kenapa ada orang murtad? Nah, berarti di sini ayat Alkitab harus ditafsirkan, di-compare dengan ayat Alkitab. Berarti kita menemukan ada dua realita nih. Satu sisi ada orang-orang yang mengecap karunia rohani, tapi murtad. Satu sisi Tuhan berjanji bahwa anak-anaknya itu akan terpelihara imannya sampai pada akhirnya. Artinya sebetulnya tidak mungkin murtad. Nah, kalau di sini tidak mungkin murtad, kenapa di sini ada yang murtad? Nah, berarti di sini kita bertemu orang-orang yang mengecap karunia rohani itu berarti orang-orang yang mungkin Kristen, bahkan ada yang hamba Tuhan, bahkan ada yang penginjil. Kok bisa ada orang murtad ya? Padahal dia sudah mengecap karunia-karunia ilahi. Berarti ini bicara soal status. Berarti dari awal statusnya bukan anak Tuhan, meskipun dia penginjil. Meskipun dia penginjil, berarti dari sejak awal dia bukan anak Allah. Karena kalau dia anak Allah, dan dia sudah mendapatkan hidup kekal, Tuhan berjanji, dia pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Ada kata selama-lamanya loh. Ya, Yohanes pasal 10. Tuhan sendiri berjanji tidak akan binasa selama-lamanya. Berarti harusnya anak Allah nggak mungkin murtad. Yang sudah terima jalan keselamatan nggak mungkin murtad. Kalau dia sampai murtad, berarti dia dari awal, dia hanya berpikir dia anak Allah, tapi ternyata sebetulnya identitasnya Tuhan yang tahu. Dia belum anak Allah. Begitu. Makanya bisa murtad. Karena anak Allah nggak mungkin dipecat jadi anak. Allah tidak mungkin memecat anaknya jadi bukan anak Allah. Ya, kalau sudah jadi anak Allah, selamanya akan jadi anak Allah. Karena Allah Bapa kita tidak mungkin memecat anaknya. Nah, bayangannya bapak-bapak di dunia, bapak-bapak kita di dunia saja, meskipun ada juga sih bapak-bapak yang mengatakan, "Hei, pergi kamu, keluar dari rumah ini." Kenapa? Karena kamu telah menyakiti ayah. Kamu bukan lagi anak ayah. Nah, sekalipun ada ayah yang mengusir anaknya dan mengatakan bukan lagi anak ayah. Tapi kan sebetulnya bukan berarti sang ayah itu bisa menyangkali bahwa anak ini tetap darah dagingnya kan. Tetap dalam hatinya dia nggak bisa bohong. Ini darah daging saya, meskipun di mulut yang mengatakan kamu bukan anak Allah, kamu bukan anak saya. Tapi selama-lamanya dia akan tetap anak kamu. Karena apa? Dia darah daging kamu. Nah, kalau kita sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, ya, sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus, kalau ayah-ayah manusia mungkin bisa saja memecat anaknya, tapi dia tetap tidak bisa menyangkali anaknya, apalagi Bapak kita di surga. Bapak kita di surga yang sudah melahirkan kita oleh kuasa Roh Kudus, tidak mungkin ya pecat anaknya, tidak mungkin
menyangkali kita sebagai anaknya. Kalau Bapak kita di dunia mungkin, ya, tapi Bapak kita di dunia saja meskipun mungkin dia akan tetap sulit untuk menyangkali realitanya, apalagi Bapak kita di surga. Nah, Bapak kita di surga lebih baik tentunya dari Bapak kita di dunia. Jadi perbandingannya bukan perbandingan setara ya, tetap perbandingannya perbandingan bertingkat. Bapak kita di surga tetap lebih baik dari Bapak kita di dunia. Begitu. Dia nggak mungkin menyangkali kenyataan bahwa anaknya ini telah dilahirkan kembali lewat Roh Kudusnya. Jadi nggak mungkin kita dipecat jadi anak. Nah, saudara, pegangannya apa ya? Pegangannya kata-katanya, janjinya. Kan janjinya ada ayat 4, ada 4 ayat yang kita mau dalami hari ini. Hari ini kita baru baca 1 ayat kan tadi. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayat lainnya ya. Jadi jaminan alat keselamatan adalah hasil perlindungan Allah bukan karena usaha manusia menjaga keselamatan itu. Baik Yesus maupun Bapa telah memegang kita dalam tangannya yang teguh. Ayat kedua, Yohanes 10 tadi. Ya, orang-orang percaya memiliki jaminan keselamatan karena Allah telah memeteraikannya. Oh iya, berarti ada 5 ayat ya. Oh iya ya. Ya ada 5 ayat berarti. Nah, kata meterai di sini teman-teman mesti diingat, Allah telah memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus memeteraikan kita. Apa maksud meterai? Zaman dulu itu biasa naskah-naskah gulungan itu ya, gulungan-gulungan kitab itu, kalau mau dikirim ke orang dia akan distempel kan, pakai cairan lilin, distempel, nanti ada gambarnya nih Kaisar Nur Cahyo namanya. Nah, saudara, Kaisar ini yang punya stempel ini, nah ini menandakan apa sih? Menandakan bahwa surat ini atau dokumen ini terlindung, ya terlindung. Isinya nggak boleh dibaca sembarang orang, apalagi sama Kasim-Kasim, apalagi sama ketemu rakyat jelata, mencoba membaca sampai berusaha merusak segel ini, merusak materai ini, dan membaca isinya, hukumannya mati. Artinya apa? Artinya dokumen ini terlindung. Terlindung oleh apa? Oleh materai ini. Yang boleh membaca dokumen ini hanya yang punya materai ini. Hanya yang pemiliknya yang berhak, yang sah. Jadi dokumen ini terlindung. Nah, materai itu menandakan kepemilikan dan perlindungan. Nah, kalau Roh Kudus telah memeteraikan kita dalam Efesus 4 ayat 30 ya. Efesus 4 ayat 30, kalau sampai Roh Kudus memeteraikan kita, itu berarti kita ini bukan milik sembarangan orang, kita ini ada yang punya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi milik Allah. Nah, jadi barang siapa dimeteraikan itu menjadi milik seseorang, kita tuh milik Allah. Itu dalam versi BIMK ya. Kalau versi terjemahan barunya apa? Nih. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Cuma ada kata memeteraikan kan ya. Tapi kalau dalam terjemahan BIMK nih, kalian sudah dimeteraikan dengan roh menjadi milik Allah. Kalau dalam terjemahan BIMK lebih jelas lagi ya. Jadi meterai itu menandakan kepemilikan bahwa kita tuh sudah ada yang punya dan terlindung nih. Roh Kudus itu yang menjadi meterai kita merupakan jaminan bahwa hari pembebasan akan datang bagimu. Jadi Roh Kudus yang memeteraikan kita itu menjadi jaminan. Meterai itu menjadi jaminan gitu. Ya, bahwa kita tuh menjadi milik seseorang dan ya menjadi hak seseorang saja dan kita terlindung iman kita. Nggak boleh sembarangan orang gitu untuk membuka dokumen ini. Nah, jika seseorang dijanjikan hidup kekal namun kemudian diambil kembali, itu bukan sesuatu yang kekal dong namanya. Ya. Kan Tuhan menjanjikan mereka yang percaya akan beroleh hidup kekal, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tapi kalau sampai kemudian ada anak Allah yang binasa, berarti nggak kekal dong. Berarti harusnya jangan dibilang hidup kekal dong. Kan bisa hilang, berarti nggak kekal dong. Nah, tapi kenapa disebut kekal? Karena selama-lamanya nggak mungkin hilang. Kalau sudah menjadi milik kita, ya selama-lamanya milik kita. Padahal barang siapa percaya kepada Yesus akan memiliki hidup kekal. Ini kan ayatnya pelajaran 1 lagi. Ini kan ayatnya ada di pelajaran 1 nih. Nah, terakhir, Alkitab mencatat penjelasan kuat mengenai jaminan keselamatan Roma 8 dan Filipi 1 ayat 6. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Jadi ada 5 ayat kunci ya. Paulus mengatakan sebab aku yakin bahwa baik maut, hidup, malaikat-malaikat termasuk setan-setan ya, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain termasuk setan, termasuk diri kita sendiri, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin saudara? Amin. Ya. Jadi kita terlindung, tidak akan dapat dipisahkan dari kasih Allah. Ini yang ngomong Tuhan sendiri loh lewat Rasul Paulus ya.
Dan berikutnya kita lihat Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus, waktu datang 2 kali maksudnya ya. Pekerjaan baik di sini maksudnya apa sih? Lihat ayat sebelumnya. Persekutuan dalam berita Injil. Jadi pekerjaan baik di sini ada kaitannya dengan persekutuan dalam berita Injil alias hidup baru, lahir baru. Jadi akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Allah yang memulai ciptaan baru dalam dirimu, yang memulai kelahiran baru dalam dirimu, akan meneruskan sampai pada akhirnya. Jadi keselamatan itu akan Tuhan sendiri yang meneruskannya. Nah, Allah yang akan memelihara sampai pada akhirnya. Jadi ada 5 ayat, teman-teman, 5 ayat menjadi ayat kunci. Jadi jelas dari ayat-ayat ini, aduh, Miss Injilia serius banget sih ngelihatnya. Nah, dari ayat-ayat ini jelas kita melihat bahwa keselamatan orang Kristen itu terjamin. Makanya judulnya adalah jaminan keselamatan, alias kepastian keselamatan, bahwa orang Kristen sejati, anak Allah, tidak mungkin murtad atau tidak mungkin kehilangan keselamatannya. Meninggalkan Tuhan sih mungkin ada orang meninggalkan Tuhan, tapi kalau dia umat pilihan, pasti dia kembali lagi. Entah kembalinya dalam kondisi sakit-sakit kah, entah kondisinya sudah kena kanker lah, tapi pasti dia kembali. Nah, jadi sebetulnya kita nggak bisa tahu sih siapa orang Kristen sejati atau bukan Kristen sejati, kita nggak pernah tahu, karena hanya Tuhan yang tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu siapa yang benar-benar milik kepunyaannya. Dan kita pun, kalaupun kita tahu, paling kita taunya sebatas kita lihat akhir hidupnya, dia akhir hidupnya tetap setia apa enggak gitu. Kalau akhir hidupnya dia nggak setia, ya ada kemungkinan, ya berarti memang dari awal dia bukan anak Allah. Tapi kalau kalau dia pernah ngalamin lari dari Tuhan, kecewa, meninggalkan istri sahnya, misalnya demi wanita lain, tapi menjelang akhir hidupnya kemudian dia bertobat, begitu ya. Meskipun dalam kondisi kena kanker mungkin atau kecelakaan, cacat mungkin, tapi istrinya mau menerima dia kembali dan dia ternyata percaya Tuhan lagi dan sungguh-sungguh mau berserah kepada Tuhan, ya mungkin dia umat pilihan. Mungkin dia benar-benar anak Allah, cuma anak Allah yang hidupnya itu sempat kesandung dan kesandungnya itu parah gitu ya. Nah, jadi saudara, kita sih nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah tahu siapa yang sungguh-sungguh anak Allah, siapa yang lalang. Ya, lalang dan gandum itu akan selalu tumbuh bersama, kata firman Tuhan, lalang dan gandum itu selalu akan tumbuh bersama. Tapi nanti yang memisahkan ya akhirnya malaikat Tuhan pada hari penghakiman, siapa yang betul-betul lalang, siapa yang betul-betul gandum begitu. Siapa yang kambing, siapa yang domba. Nah, kita sih selama di dunia ini mungkin akan sulit untuk memastikan, meskipun kita bisa lihat ciri-cirinya. Karena anak Tuhan yang punya kehidupan sebagai anak Allah pasti mengeluarkan ciri-ciri, meskipun itu pun masih bisa menipu kita. Intinya adalah siapa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu sebenarnya. Nah, tetapi bagi kita pribadi setidaknya kita tahu kalau kita sekarang jadi anak Tuhan itu tuh sesuatu yang sifatnya terjamin atau pasti. Ya, ayatnya ada banyak, Yudas, Yohanes, Efesus, Roma, Filipi. Ya, itu ada 5 ayat kunci dalam pembahasan kita ini, dan sebetulnya mungkin ada banyak ayat-ayat lain ya. Tapi ini saja bagi saya sudah cukup kuat sih. Nah, mengapa jaminan keselamatan diperlukan di minggu berikutnya? Ya, karena ada beberapa faktor. Nah, ini mulai masuk kambium. Jadi teman-teman yang pernah belajar kambium tinggal mengulang lagi aja, mengingat-ingat bahan kambium. Ada beberapa faktor yang dapat menggoyahkan keyakinan keselamatan kita. Yang pertama, iblis menuduh kita, mendakwa kita, yang selalu mendakwa kita. Misalnya 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Kalau Bu Lili kan sering cerita tuh, iblis sering mendakwa dia, aduh kamu ini bukan anak Tuhan yang baik, kamu ini gak cocok jadi istri hamba Tuhan, begitu kan? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum yang dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mengaum-ngaum itu artinya suaranya ya, suaranya yang mendakwa, yang menipu, yang menuduh, kamu nggak layak lah, kamu apalah begitu ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lihat tuh, melawannya dengan iman. Percaya kan? Iman itu kan percaya kan? Percaya pada apa? Percaya pada firman Tuhan yang tadi kita baca tadi itu di awal tadi itu. Ya, tentang jaminan keselamatan tadi dari Filipi, Yohanes, Roma 8, kemudian dari Efesus tentang meterai. Nah, ya lawanlah iblis dengan iman.
kepada firman Tuhan yang Tuhan sudah katakan dalam ayat-ayat tadi. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, jadi faktor godaan iblis dapat menjadi faktor yang menggoyahkan keyakinan kita, tapi kita harus melawan dengan iman. Kedua, faktor apa lagi yang menggoyahkan keyakinan keselamatan kita? Ya, kelemahan diri kita, perbuatan dosa kita. Kita kan kadang-kadang masih jatuh bangun ya. Kelemahan-kelemahan diri kita tuh kadang-kadang membuat kita juga, aduh, aku ini benar-benar anak Tuhan nggak sih? Kok aku masih sering gagal ya dengan emosiku, misalnya begitu ya. Nah, ingat firman Tuhan mengatakan Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 itu apa sih isinya, teman-teman? Yesaya itu ada di Perjanjian Lama ya, teman-teman. Ayat 59 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jelas memang dosa itu merusak relasi kita dengan Tuhan. Tapi di materi kambium, yang teman-teman yang punya kambium pasti diingatkan kan, di kambium itu dibedakan antara kita dalam hubungan dengan Allah itu dalam pengertian status, ya, dengan relasi, dibedain tuh, ya. Kalau bicara soal status, ya, kita yang sudah berstatus anak Allah, kalaupun kita berdosa, ya, kita nggak mungkin kehilangan status kita. Sekali anak tetap anak. Kita nggak mungkin kehilangan status kita karena Allah itu setia kan, dan Dia sudah berjanji. Jadi kalaupun kita masih jatuh dalam dosa, tetap status kita sebagai anak, tetapi relasinya rusak, ya, relasinya rusak. Apa maksud relasinya rusak? Ya kita statusnya tetap sebagai anak, tapi anak yang sama bapaknya tuh nggak akur, diem-dieman di rumah, ngambek-ngambekan, bapaknya diem, anaknya diem. Ya, jadi yang rusak tuh relasinya. Tapi apakah tetap hubungannya statusnya anak dan bapak? Ya tetap, gitu kan. Bapaknya tetap ngakuin dia anaknya tetap ngakuin dia bapaknya, tapi relasinya lagi nggak akur, alias diem-dieman. Nah, ketika kita sebagai anak Tuhan berdosa, ya ingat ya surat Yesaya tadi, kitab Yesaya tadi kan ditujukan kepada umat Allah, bukan kepada orang kafir loh ya, kepada umat Allah gitu. Nah, kepada umat Allah dikatakan kalau kamu berdosa, itulah yang memisahkan kamu dengan Allahmu, memisahkan kamu dengan Bapa di surga dalam pengertian relasi. Relasinya rusak. Statusnya sih nggak berubah, Allah tidak pernah pecat kita, tapi relasinya pasti rusak. Nah, saudara, jadi ini yang di materi kambium diingatkan, untuk kita tetap ingat bahwa memang status kita nggak akan berubah, tapi kan sebagai anak Tuhan yang betul-betul sejati, pasti kita nggak nyaman dong. Pasti kita nggak nyaman dong terus-terusan ngambek-ngambekan sama bapak kita, diem-dieman sama bapak kita. Kalau kita betul-betul anak Tuhan sejati, pasti kita akan melakukan ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Apa itu 1 Yohanes 1 ayat 9? Ya, di sini kan ada nih 1 Yohanes 1 ayat 9. Bunyinya apa? Bunyinya adalah lagi-lagi 1 Yohanes ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan ya, bukan kepada orang yang belum kenal Tuhan ya. Jika kita mengaku dosa kita, berarti termasuk penulis Yohanes sendiri kan, maka ia adalah setia dan adil. Karakter Allah itu yang menjadi andalan kita ya. Karakternya yang setia dan adil, dan ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, ketika relasi kita rusak, relasi kita dengan Bapak kita lagi rusak, yang Allah inginkan dari anak-anaknya adalah ngaku dosa. Dan percayalah, karakter Allah itu bisa dipercaya. Bahwa Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, antara status dan relasi ini teman-teman mesti jelas nih, ya, nggak boleh bimbang, ya. Tapi ciri anak Allah sejati pasti dia akan mempraktekkan ini, ya. Kalau sampai ada anak Tuhan yang sampai mati terus saja tidak mau mengaku dosa, tidak mau mengaku salah, ya itu dipertanyakan sih. Yang dipertanyakan ininya, ya statusnya ini, ya. Karena pasti kalau dia punya relasi dengan bapaknya, statusnya sudah jelas sebagai anak Allah, pasti dia akan tidak nyaman, ya tidak nyaman tuh relasinya tuh rusak tuh pasti nggak nyaman, ya. Nah teman-teman ini pelajaran faktor penggoyah yang kedua. Nah faktor penggoyah yang ketiga, kalau kita sampai nggak yakin tentang keselamatan kita, jangan-jangan ya memang kita belum anak Allah, jangan-jangan memang kita ini belum anak Allah, ya. Nah kalau kita belum anak Allah, masih belum punya keyakinan keselamatan, kembali lagi ke bab 1, pelajaran 1, Yohanes 1 ayat 12. Ya,
Sebab setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah alias diadopsi atau diangkat anak menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, ya. Barang siapa yang menerima Yesus alias percaya Yesus, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Jadi harus percaya, diundang untuk percaya lagi, ulang lagi pelajaran 1. Ya tentu maksudnya bukan ulang keseluruhannya, maksudnya ulang ini penekanan ininya ya, tentang percaya ini. Nah, teman-teman, berlalulah bab B ini tentang kambium ini berlalu. Nah, sekarang yang bagian C, di kambium tuh nggak ada tuh bagian C, saya tambahin sendiri. Bagaimana sih kita menguji ya bahwa kita ini sungguh-sungguh anak Tuhan, lebih tepatnya begitu ya. Kita periksa diri berdasarkan 1 Yohanes. Nah, 1 Yohanes ini ayat yang kitab 1 Yohanes ini menarik banget loh teman-teman. Di dalam 1 Yohanes ini banyak sekali ciri-ciri anak Tuhan tuh apa. Banyak banget. Jadi kalau kalian pengen tahu ciri-ciri anak Tuhan sejati kayak apa tuh, lihat 1 Yohanes. Itu khusus ngebahas tentang karakteristik anak-anak Tuhan. Banyak sekali ya. Salah satunya ya tidak terus-menerus berbuat dosa kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi saya cuma angkat demi keringkasan waktu, saya cuma angkat yang ayat 17 dan 21 saja. Apa intinya ayat 17 sampai 21 cuma 2 sih, padahal sebenarnya ada banyak ya. Ayat 17 sampai 21. Nah, nih, Miss. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini. Jadi kalau kita punya keberanian untuk percaya pada hari penghakiman, ya, itu berarti kasih Allah sempurna di dalam kita. Ya, dan ingat, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah yang sempurna itu. Coba saya lihat edisi ini ya. Kasih dijadikan sempurna dalam diri kita agar supaya kita punya keberanian pada hari pengadilan. Kita akan punya keberanian sebab kita hidup di dunia ini sama seperti hidupnya Kristus. Jadi salah satu ciri anak Tuhan, kita uji saja. Kamu nih jaminan keselamatannya tuh sungguh-sungguh punya kepastian keselamatan atau enggak, uji aja dengan ayat 17 ini. Kamu berani nggak kalau misalnya Tuhan Yesus datang malam ini, ada penghakiman terakhir, kamu berani nggak dengan percaya diri berdiri di hadapan tahta Tuhan? Kalau kamu berani ya karena kamu tahu kasih Allah sempurna, kamu beriman kepada dia, dan kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Tapi kalau kamu masih ketakutan, takut mati, takut masuk neraka, apa, ya jangan-jangan kamu belum punya jaminan keselamatan. Jangan-jangan belum punya kepastian hidup kekal itu belum ada dalam diri kamu. Kamu belum jadi anak Allah, jangan-jangan. Jadi ini cara ngujinya. Cara nguji seseorang itu punya kepastian atau enggak, punya enggak dia keberanian menghadapi hari penghakiman. Nah, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih sempurna menyiapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, ayat berikutnya, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Jadi ciri kedua seseorang itu benar-benar memiliki keselamatan dalam hidupnya adalah dia mengasihi Allah dan sesama atau enggak. Mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya atau enggak. Itu ciri kedua. Karena jadi kalau masih sampai mati tetap mendendam, membenci, nah itu ya keselamatannya dipertanyakan ya, karena orang yang disebut anak Allah pasti mampu untuk melepaskan pengampunan ya, bahkan kepada orang-orang yang telah menyakiti dia. Nah, gitu teman-teman. Itulah ringkasannya pelajaran kedua. Apakah saudara-saudara merasa diberkati? Ada amin, saudara?